Assalamualaikum, Sampurasun wargi Bandung. Kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung, yang pastinya akan menghadirkan narasumber-narasumber keren untuk kita membahas informasi dan juga ngobrol-ngobrol seru seputar kota Bandung. Dan buat wargi Bandung yang belum nonton episode sebelumnya, boleh untuk di-scroll, kemudian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan pastinya share sebanyak-banyaknya. Nah, di pagi yang cerah ini, wargi Bandung, saya Farana Syalatisya, sudah berada di Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, yang pastinya juga bersama beberapa narasumber yang keren. Mungkin boleh kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sampurasun. Alhamdulillah. Sebelumnya, terima kasih banyak atas ketersediaannya untuk ngobrol-ngobrol nih, dan juga waktunya. Nanti kita hari ini mungkin akan ngebahas banyak tentang buruan saya dan juga program Bank Sampah. Boleh mungkin untuk Pak Lurah dan juga Pak RW disapa dulu wargi Bandungnya dan perkenalkan dirinya. Mangga Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Yulianto, Lurah Pelindung Hewan. Dan mungkin bisa beralih ke Bapak RW nih, kenalan dulu kita biar lebih akrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Alhamdulillah sekarang di pagi hari yang cerah ini kita kedatangan tamu untuk berbagi cerita terkait dengan program-program pemerintah yang kita laksanakan di wilayah RW 04. Nama saya Iwan Kurniawan Hafid, kebetulan menjadi Ketua RW 04 di Kelurahan Pelindung Hewan. Oke, baik. Selamat pagi Pak Hendra dan Pak Iwan. Tadi juga kita udah sapa-sapa wargi Bandung. Biar lebih akrab lagi nih, boleh dong saya mau nanya Pak, kalau untuk profil dari Kelurahan Pelindung Hewan ini gimana sih Pak? Mungkin boleh Bapak sharing-sharing nih sama warga Bandung. Baik, terima kasih. Kalau profil Kelurahan Pelindung Hewan ini, bahwa Kelurahan Pelindung Hewan memiliki RW 10 RW dengan rukun tetangga adalah 58 dengan luas tanah sekitar 16 hektar ya. Terus juga di sini bahwa Kelurahan Pelindung Hewan dari segi luas tanah cukup lumayan juga di sini, karena di sini ada berbagai aspek terkait dengan baik itu masalah seni, budaya maupun buruan saya ya. Mungkin itu dari profil Kelurahan Pelindung. Oke, baik. Jadi kurang lebih Kelurahan Pelindung Hewan ini terdiri dari 10 RW dan juga 58 RT ya Pak? 58 RT. Iya, oke. Ya. Wargi Bandung, Teh Rain mau nanya-nanya lagi nih. Bapak, kalau di sini tuh apa aja sih potensi dan inovasi kewilayahan yang ada di Kelurahan Pelindung Hewan? Kalau misalnya beberapa bulan yang lalu kan sebenarnya kita udah sempat ngebahas tentang program saya juga nih Pak, salah satu program unggulannya. Nah, sekarang mungkin ada yang berbeda dari jenis tanaman yang dibudidayakannya dan lokasi yang dipilihnya juga Pak. Ya baik, jadi di sini kalau di buruan saya Selendang Mayang RW 4 ini, di sini banyak sekali jenis-jenis tanaman ya. Jenis tanaman di sini ada sayuran ya, ada pakcoy, ada pun yang lain-lainnya ya. Ini di belakang saya mungkin banyak di sini jenis-jenis tanamannya. Terus juga di sini bahwa buruan saya Selendang Mayang ini merupakan buruan saya yang pertama ya, yang di Kelurahan Pelindung Hewan. Ya, Pak. Terus yang kedua juga di sini ada buruan saya di RW 9 ada, terus ada juga di RW 5 ada, terus ada juga di Kurdi Timur ya yang terakhir. Di mana buruan saya Kurdi Timur itu merupakan buruan saya yang paling besar ya, yang ada di Kelurahan Pelindung Hewan, di mana buruan saya tersebut itu ada magotisasinya di sana, sehingga di sana bisa ada mutualisme antara buruan saya dan magot, di mana di sini pengolahan sampahnya, hasil daripada sampah ini diolah untuk menjadi pupuk. Nah, pupuk ataupun itu nanti dinaikkan ke buruan saya yang ada salah satunya yaitu di buruan saya Selendang Mayang. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi untuk lokasi yang di Selendang Mayang ini buruan saya pertama ya Pak?
sebetulnya kita mempunyai lahan ada tiga lahan. Mungkin yang pertama ada di daerah pertengahan pemukiman, terus yang kedua di atas, terus yang ketiga di sini ya. Tapi sama-sama dengan pengelolanya sama, di mana dalam tahapan awal untuk lokasi buruan saya Selendang Mayang ini mungkin banyak diadakan sosialisasi kepada yang punya pemilik tanah, ya pemilik tanah yang di sini. Itu mungkin dari berkat dari Pak RW dengan warganya ya. Yang alhamdulillah seperti itu. Mungkin nanti Pak RW yang bisa lebih menjelaskan kembali. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Nah, tadi juga udah sempat di-mention sedikit nih tentang pupuknya yang dikelola sendiri dari Kelurahan Pelindung Hewan ini. Mungkin saya juga mau nanya-nanya langsung ke Pak RW, ada Pak Iwan. Nah, untuk program Bank Sampah sendiri nih Pak, kan nanti dikelola, diintegrasikan menjadi pupuk ke lokasi-lokasi buruan saya. Itu untuk pengelolaannya seperti apa sih Pak? Mungkin ada langkah-langkah atau tahapan yang perlu dilakukan untuk mengelola bank sampah itu sendiri Pak? Ya, terkait dengan bank sampah, dengan adanya kelebihan beban dari TPA ya, waktu dulu sudah waktu di TPA, artinya kita mulai berpikir untuk pengelolaan pemilahan sampah awalnya. Yang sampah organiknya kita kirim ke hanggar maggot, yang nantinya di hanggar maggot dikelola ketika menjadi kasgot, menjadikan pupuk yang kita tanam ke ini. Selain mungkin ada program KM Pos yang diberikan oleh Pak Lurah. Terus untuk sampah yang anorganiknya, kita mencoba untuk membentuk kelompok bank sampah di sini. Alhamdulillah sih sudah 1,5 tahun kita berjalan, dan itu juga atas bimbingan dari Pak Lurah gitu. Terus kita bekerja sama dengan Grid Bandung gitu kan. Jadi setiap bulan di masyarakat selalu memilah sampah yang organik. Betul, memang di RW 04 belum semuanya lah, belum seluruhnya, tetapi kita mencoba untuk terus gitu kan, untuk terus kita memanfaatkan atau pengelolaan baik sampah organik ataupun anorganik gitu. Nah, untuk itu kegiatan bank sampah sendiri biasanya ada 2 minggu sekali, seminggu sekali kita punya timnya, timnya dari ini biasanya dari Grid Bandung nanti datang ke sini diambil gitu kan. Diambil sih ini, dan untuk ini juga bisa membantu ke masyarakat karena memang hasil dari bank sampah tersebut bisa secara cash, dan kita coba untuk berpikir untuk terhadap masyarakat. Jadi bisa sampah itu ditukar dengan kupon yang nantinya akan ditukarkan misalnya dengan bahan pokok makanan gitu kan, beras, minyak, silahkan itu kita kelola, kita bekerja sama dengan pengurus-pengurus RT yang lain. Nah, selain daripada itu bisa saja hasil dari bank sampah tersebut nanti dimasukkan ke dalam rekening yang selalu berintegrasi dengan BNI. Paling itu. Oke, hatur nuhun Bapak. Jadi ini kurang lebih program bank sampah ini udah berjalan 1,5 tahun ya Pak? 1,5 tahun. Dan untuk wargi tempat yang menukarkan sampahnya itu bisa dapat hadiah kupon juga Pak? Ya, bisa ditukar dengan kupon ya. Kupon yang nanti kupon sendiri bisa ditukarkan dengan bahan-bahan makanan misalnya. Mau minyak goreng ini silahkan gitu kan. Dan kita bekerja sama dengan salah satu warung ya, yang kebetulan itu dikelola oleh pengurusan dari kita si warungnya tersebut. Gitu. Baik. Tadi Bapak Iwan juga menyampaikan kan di sini ada timnya sendiri yang mengelola. Nah, sebenarnya dalam proses pengelolaan bank sampah ini siapa aja sih Pak yang terlibat? Alhamdulillah untuk ketuanya bank sampah kita dibantu oleh para kader yang dari sini. Yang ketuanya memang Bu Asri. Nama bank sampah di kita adalah Bank Sampah Madanis gitu kan. Itu yang mencoba kita berpikir untuk masyarakat gimana supaya lebih dinamis, statis dan agamis lah gitu. Jadi ada timnya, ada beberapa orang sekitar 8 orang. Namanya nambah lagi sekarang jadi 10 orang gitu. Kan 10 orang sih pengelolaannya, karena mungkin agak repot untuk pemilahan kan harus bersih, harus ini, jadi dia harus tahu. Oke, siap. Jadi banyak wargi setempat juga yang terlibat dalam proses dan pengelolaannya Pak. Nah, tadi mau nanya-nanya juga nih seputar program-program bank sampah buruan saya Pak. Nah, bagaimana sih terkait kepekaan atau respon dari masyarakat gitu dalam berpartisipasi terhadap program tersebut Pak? Responnya gimana sih? Apa masyarakat cukup aktif atau gimana tuh Pak? Ya, baik. Jadi kalau respon masyarakat sendiri, alhamdulillah sih cukup aktif ya dengan adanya program bank sampah buruan saya.
maupun magotisasi ya. Karena ini salah satunya merupakan program pemerintah Kota Bandung yang betul-betul didukung dan diedukasikan kepada masyarakat menyeluruh ya, khususnya warga Kota Bandung, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar. Ya alhamdulillah dengan adanya buruan saya yang ada di wilayah RW-RW, masyarakat antusias mendukung sekali ya pada program tersebut ya. Dan RW-RW pun alhamdulillah juga selalu mengedukasikan terkait dengan program buruan sayanya, bank sampahnya, terus juga magotisasinya ya. Karena kita bahwa program sampah ini ataupun buruan saya sangat ini sekali ya, sangat diunggulkan sekali ya Pak di sini. sangat mendukung ya, sangat mendukung sekali ya untuk pengurangan sampah ya yang ada di wilayah Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar ya. Nah, untuk itu kita selalu menekan, memberikan edukasi terus-menerus ya, secara terus ya kepada warga masyarakat, sehingga warga masyarakat alhamdulillah sadar ya akan pentingnya buruan saya ini ya, ataupun bank sampah ataupun yang lainnya ya. Karena hasil dari buruan saya ini kita selalu dipanen dan hasilnya itu bisa bagikan kepada masyarakat yang tidak mampu, bisa juga untuk balita stunting ya, pakai ibu posyandu ataupun yang lainnya. Jadi kita terus keterkaitan. Selain untuk menjaga ketahanan pangan, kita juga untuk salah satunya itu untuk warga yang kurang mampu. Ya. Gitu, seperti itu. Luar biasa. Jadi hasil buruan saya ini juga selain panen, tapi juga bisa disalurkan ke warga setempat ya Pak. Iya. Nah, kalau untuk edukasinya, kemudian juga sosialisasinya, tadi kan ternyata selama ini juga secara rutin ya Pak, dilakukan kepada masyarakatnya, warga setempat gitu. Biasanya gimana sih Pak? Apakah ada media-media tertentu atau ada cara-cara tertentu gitu untuk mensosialisasikan biar masyarakat terus teredukasi dan juga terajak untuk bisa berkontribusi? Ya, jadi saya di sini cara mensosialisasikan kepada warga masyarakat, kepada salah satunya mungkin kepada LKK dulu ya, di mana di sini LKK ini adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan ya, yang salah satunya di sini ada RW, ada RT, ada LPM, ada PKK, ada Karang Taruna, ada Posyandu. Kita terus melakukan edukasi kepada lembaga kemasyarakatan kelurahan ini. Terus juga kita kepada sesudah dari sana kita melakukan pada warga masyarakat ya, pada warga masyarakat supaya ikut andil, peduli, dan berpartisipasi ya kepada program pemerintah ya, khususnya buruan saya ataupun bank sampahnya juga itu. Ya, alhamdulillah sih, dalam setiap edukasi warga masyarakat di sini sangat paham dan antusias, dan kita pun di sini diharapkan bahwa di Kelurahan Pelindung Hewan mempunyai satu RW itu mempunyai satu buruan saya, satu bank sampah, satu juga magotisasi ya. Karena dengan adanya 3 komponen ini mungkin nanti dengan sedikitnya bisa mengurai atau mengurangi sampah yang ada di wilayah Kelurahan Pelindung Hewan gitu. Karena di sini banyak sekali manfaatnya. Tadi kalau untuk buruan saya, kalau untuk magotisasinya sendiri di sini jadi sampah organik yang dari masyarakat dipisahkan dan nanti akan dimakan oleh maggot ya, akan dimagot. Nah, nanti hasil daripada maggot ini ada yang menjadi pupuk. Nah, nanti si pupuk ini nanti akan bisa dijual ataupun bisa juga di keburuan-buruan saya yang ada di wilayah Kelurahan Pelindung Hewan ataupun warga masyarakat sendiri yang membutuhkan di sini. Jadi kita saling membutuhkan ya, mutualisme di sini. Mutualisme ya Pak. Terkait dengan buruan saya ataupun magotisasi ataupun bank sampah. Di mana bank sampah juga di sini salah satunya kalau di Kelurahan Pelindung Hewan, setiap nasabah bank ya, nasabah bank sampah ada di sini, ada beberapa kelompok ya bank sampah. Salah satunya yaitu di sini ada Grid Bandung.
Dimana kalau di Grid Bandung ini kita anggota itu langsung memiliki kartu ATM ya, kartu ATM. Jadi tidak langsung uang cash ya. Jadi uangnya itu langsung ditabung kepada ditransfer kepada rekening, maaf, Iya, iya, ke iya. rekening dan ditabung. Oh, Jadi tidak oke. cash si uang. Jadi Iya. memiliki ATM. Jadi si warga itu sangat antusias ya terhadap bank sampah ini. Alhamdulillah sih, apalagi di RW 4 di sini. Di RW 4 ini merupakan kawasan bebas sampah ya, KBS ya. Terus juga di RW 4 juga di sini Pak RW-nya, kadernya, Pak RT-nya juga alhamdulillah sangat aktif ya dan cukup berpartisipasi ya pada kegiatan-kegiatan program pemerintah, apalagi buruan saya yang ada di wilayah Kelurahan Pelindung Hewan. Oke, atur nuhun Bapak. Jadi 3 program itu ya, tadi ada buruan sae, bank sampah, dan juga magotisasi tidak bisa lepas dari peran-peran masyarakat juga karena ini sistemnya adalah mutualisme wargi Bandung, jadi saling melengkapi pastinya untuk mensukseskan program-program ini. Mungkin Bapak nih, saya juga mau nanya, untuk program-program tersebut, adakah peran pemerintah kota yang bisa dilakukan dalam bersinergi untuk mungkin lebih mendukung lagi kemajuan program-program tersebut di Kelurahan Pelindung Hewan? Enggak, mungkin mau dari Pak Hendra, Pak Iwan? Silahkan. Untuk mengasih Alhamdulillah selama ini yang saya rasakan bantuan dari pemerintah melalui kewilayahan, baik untuk buruan saya gitu kan. Ya kita memang terbentuk 2019, 2020 kita langsung menjadi anggota dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandung, DKPP, dan tercatat gitu untuk buruan saya Senang Mayang. Terus terkait dengan bank sampah pun banyak sekali kita dibantu terkait misalnya pengadaan roda sampah, terus karung untuk pengumpulan sampah, itu semuanya memang dibantu oleh pemerintahan melalui anggaran yang ada di pemerintahan di kewilayahan untuk kelurahan. Oke, atur nuhun Bapak. Jadi selama ini juga ada peran-peran pemerintah kota ya yang mensupport program ini. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak nih untuk pengembangan program-program tersebut di Kelurahan Pelindung Hewan untuk waktu yang akan datang, Pak? Iya. Harapan saya di sini bahwa sesuai dengan keinginan Pak Wali Kota ya, ataupun Pak Wakil di sini, bahwa tiap RW itu saya harapkan bisa ada buruan saya satu itu. Itu yang saya harapkan. Terus yang kedua juga bank sampahnya juga jangan di tiap RW. Kalau ada di tiap RT itu ada bank sampah. Terus yang ketiganya magotisasi lebih berjalan dan aktif gitu ya. Karena ini salah satunya untuk penguraian sampah yang ada di wilayah Kelurahan Pelindung Hewan. Dan buruan saya sendiri di sini untuk ketahanan pangan dan untuk hasilnya juga apa yang saya katakan tadi, yaitu untuk warga tidak mampu maupun balita stunting. Dan di sini juga saya harapkan warga masyarakat bisa ikut berpartisipasi sekali ya kepada program-program pemerintah Kota Bandung ya, khususnya yang 3 tadi ya, apalagi di sini terkait dengan buruan saya ya, karena buruan saya di sini bukan hanya sekedar mempunyai lahan yang luas ya, tapi di halaman sendiri juga bisa itu yang saya harapkan untuk warga Kelurahan Pelindung Hewan ataupun warga Kota Bandung ya, warga Kota Bandung itu yang mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Karena dengan kalau terlaksananya program-program pemerintah ini, mungkin beberapa program ataupun baik di wilayah Kota Bandung ataupun Kelurahan Pelindung Hewan akan semakin tertata dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, siap, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Semoga harapan-harapan itu juga bisa terwujud dan mendatangkan banyak kebaikan ke Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Asana Anyar. Sekali lagi, hatur nuhun Pak Hendra, Pak Iwan untuk waktunya. Semoga program ini bisa terus berlanjut dan semakin sukses dan juga mendatangkan banyak kebaikan. Wargi Bandung, kami harus pamit. Sekali lagi, terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.